A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi
أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Mas, ini keluar dari matiin belum? Radiyallahu anhum wa radu anhu Dzalikal fawzul azim. Terakhir 120. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun yang pernah hidup di antara seluruh umat manusia. Ini melanjutkan kisahnya kemarin, umatnya Nabi Musa minta supaya ma'idatam minas sama, turun hidangan dari langit, supaya turun makanan dari langit. Minta apa mereka? Minta makanan dari langit. Supaya apa? Bertambah keimanannya katanya, bertambah yakinnya katanya, makin kuat keimanannya kepada Allah kalau dia melihat makanan kok bisa turun dari langit. Lalu Allah berfirman, inilah kisah tentang Al-Ma'idah, hidangan. Dan kepada hidangan inilah surat ini dinisbatkan sehingga dinamakan surah Al-Ma'idah. Salah satu di antara nikmat yang Allah berikan, bukan Nabi Musa, mohon maaf, Nabi Isa. Salah satu yang Allah berikan kepada hawarinya Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa, adalah ketika pengikut setia Nabi Isa meminta diturunkan hidangan, Allah pun turunkan hidangan itu kepada mereka, dan mereka menyaksikan maha besarnya Allah yang menurunkan hidangan itu kepada mereka. Terhidanglah makanan itu di atas meja-meja mereka. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Hawari meminta demikian hanyalah karena fakir dan sangat membutuhkan,
mereka meminta kepada Isa ibnu Maryam supaya menurunkan hidangan kepada mereka setiap hari sebagai makanan yang menguatkan tubuh mereka untuk ibadah. Fattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Yakni Nabi Isa menjawab kepada mereka, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu meminta hal itu karena mungkin akan menjadi fitnah bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki yang Allah janjikan jika memang kalian beriman. Bani Israel minta satu hari, turunkan dong makanan, bisa turun nggak? Turun makanannya, Pak. Begitu sudah diturunkan, dia minta lagi. Gimana kalau bisa turunnya itu setiap hari? Udah sekali turun, dapat hidangan, lalu dikatakan lagi, gimana kalau turunnya setiap hari? Allahu Akbar. Udah dikasih hati, minta jantung. Udah turun nih, minta lagi. Apa kata Nabi Isa? Fattaqu qalat ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Maknanya, kalau kalian beriman, bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Dalam nyari rezeki itu ada takwa di dalamnya, hadirin. Di mana orang yang mencari rezeki harus yakin rezeki itu datangnya dari Allah, bahwa tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Tulis di kolom komentar, tidak semua punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki yang Allah janjikan. Tugas kita bertakwa dalam menjemputnya dengan cara yang halal, tidak menyentuh yang syubhat, menjauh dari yang haram, menjauh dari intrik-intrik yang Allah murkai. Cari yang halal nikmati, yang haram jauhi, yang syubhat tinggalkan. Halal nikmati, haram jauhi, syubhat tinggalkan. Halal nikmati, haram jauhi, syubhat tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Rezeki itu harus dicari, dijemput, hadirin, rezeki itu. Rezeki tidak menunggu kita untuk diam. Rezeki cek tes. Rezeki harus dijemput, tidak diam menunggu tiba-tiba datang, gitu enggak. Harus dijemput. Rezeki harus dijemput. Ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allah berfirman, engkaukah yang mengatakan bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan? Engkaukah yang mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Lalu Nabi Isa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Artinya Nabi Isa aja berlepas diri dari orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa beliau adalah ilah, sembahan. Begitupun dengan ibunya, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Makanya Allah tegaskan, engkaukah yang mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Nabi Isa menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang bukan hakku ya Allah. Ketika Nabi Isa mengucapkan ini, batallah apa yang orang-orang kufur persangkakan tentang Nabi Isa adalah anaknya Allah.
atau Maryam adalah juga termasuk Tuhan? Bukan. Isa Nabiullah wa Rasulullah. Nabi Isa adalah Nabi Allah dan Rasulullah. Maryam adalah ibundanya Nabi Isa yang dengan seizin Allah bisa hamil tanpa disentuh oleh siapapun. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui yang ada padamu. Sungguh Engkau Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang ayat ini, Al-Masih Isa ibni Maryam, Al-Masih Isa ibni Maryam berlepas diri dari kemusyrikan dan mengikrarkan tauhid. Ini juga termasuk salah satu yang ditanyakan Allah kepada seorang hamba dan Rasulnya Isa putra Maryam tentang bagaimana manusia-manusia yang menjadikan ia sebagai ilah. Ini ancaman dan celaan untuk kaum-kaum Nasara di hadapan para makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita semua. Allah enggak perlu bertanya, Allah sudah tahu. Tapi Allah memberikan satu pertanyaan kepada hambanya untuk kita juga mengetahui jawabannya. Sejatinya seperti apa yang dianggap Tuhan oleh sebagian kaum Nasara, oleh kaum Nasara. Ternyata beliau mengatakan, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Kami enggak demikian. Kami ini adalah Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani nabiyya. Abdullah, saya ini hambanya Allah. Ataniyal kitab, saya diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan saya adalah seorang nabi. Bukan Rabb, bukan ilah. Seorang nabi, seorang rasul. Musa, nabi, rasul. Ibrahim, nabi, rasul. Isa, nabi, rasul. Muhammad SAW, nabi, rasul. Manusia selamanya tetaplah manusia. Ia menjadi seorang nabi dan rasul. Iya. Sesudah Rasulullah Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tapi ketika manusia menjadi Tuhan, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Karena salah satu sifat wajib bagi Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Nggak boleh ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Makanya Isa Rasulullah. Ketika Nabi Isa menjawab, Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Di antaranya adalah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tidak. Jadi Nabi Isa tidak mengakui dirinya adalah Tuhan sebagaimana yang dipersangkakan kaum-kaum Nasara. Isa diajarkan menyampaikan hujahnya, dan Allah Ta'ala pun mengajarkan dalam firman-Nya, Ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Diajarkan oleh Allah bahwa dirinya dan ibunya bukan sesembahan selain Allah, melainkan adalah ia, Nabi Isa, Nabi dan utusan Allah. Tidak patut jemaah. Nabi Isa diajarkan sama Allah. Gimana sih cara menjawab orang-orang yang selama ini menjadikannya adalah ilah, sesembahan? Dijawab sama Nabi Isa, bukan. Rabbi wa rabbakum Allah. Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhan saya, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian.
Hadirin, ketika Nabi Isa mengatakan kayak gini kan berarti menjadi batal semua persangkaan-persangkaan orang-orang yang kufur bahwa Isa adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nabiullah, Rasulullah. Juga termasuk hadirin, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Bahkan ya Allah, kalau aku pernah mengatakan demikian, engkau sungguh yang paling tahu. Yakni jika hal ini keluar dari ucapanku, engkau telah tahu ya Allah. Wahai Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuanmu. Aku tidak pernah mengatakan hal serupa, meniatkannya atau menyembunyikannya dalam hatiku. Aku tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa diriku dan ibuku adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Awal mula sikap yang membuat seseorang menjadikan orang lain sebagai sesembahan itu, awal mula sikapnya adalah ghulu. Awal mula sikap yang membuat seseorang menjadi menyembah orang lain itu adalah ghulu. Apa itu ghulu? Apa ghulu hadirin? Mengkultuskan seseorang. Satu lagi, yang lain? Berlebih-lebihan. Ghulu seperti yang diterangkan tadi, berlebih-lebihan atas sesuatu. Masuk ke ranah yang lebih rinci lagi, mengkultuskan seseorang sampai kita menganggap bahwa ialah pembuat hukum yang hak dan yang batil, sampai ialah menjadi tolak ukur kebenaran. Padahal tolak ukur kebenaran bukanlah dari apa yang orang lakukan, tapi dari apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam utarakan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Bukan karena seseorang ini melakukan, karena selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak bisa terbebas dari dosa kecuali pasti memungkinkan ia melakukan dosa, kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah berbuat agak lupa, tapi lupanya Nabi pun menjadi hikmah buat kita. Ketika kita lupa dalam sholat, kita harus ngapain? Jadi kalau sekarang, apakah lantas kita memputuskan satu sosok, lalu kita menakarkan halal dan haram ada pada sosok ini bilang halal, kita ikuti halal padahal haram. Sosok ini bilang haram misalnya, lalu kita kemudian mengatakan iya ini haram padahal itu halal. Bukan begitu aja. Takut kalau menjadikan seseorang itu kita bersikap bulu inilah yang akan menjadikan sikap berlebih-lebihan yang terus kemudian menimbulkan sebagaimana kaum Nasara menjadikan Isa sebagai ilah, sesembahan. Berawal dari sikap apa? Nabi Isa sampai dijadikan ilah bagi mereka? Ghulu. Berawal dari sikap ghulu. Karena berlebih-lebihan. Hindari sikap ghulu ini jemaah. Objektiflah, bijaksanalah. Sekalipun kepada jemaah yang sering ngaji di itu harus bersikapnya bijaksana, apalagi jamaah kan udah nuntut ilmu lama jemaah. Penuntut ilmu beda sama dapat yang rajih. Udahlah, saya mau benernya gimana sih? Ya benernya begini. Ya udah dia begini. Ini harus lurus. Ya udah dia jalan lurus. Tapi kalau jamaah kan setiap hari udah ngaji. Maka bersikapnya juga bukan sikap taklid semata, tapi sekarang udah mulai menjadi
talibul ilm, menjadi talib, para penuntut ilmu. Fi marhalatit tahammul, dalam proses kita mencari ilmu ini, berusaha kita menghadirkan kebaikan dalam diri kita ini, kita membawa segala kebermanfaatan buat diri kita ini. Prosesnya itu harus baik plus sikapi dengan bijak. Jangan sampai berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan ini punya potensi yang merusak cukup besar jemaah. Salah satunya perkataannya Al-Imam Ibnu Jama'ah, diantaranya kurang lebih kalimatnya, bahwa kita ini belajar untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan kita belajar ini, sebagian para ulama juga sering menyampaikan, kunna nata'allam li anfusina ala ilmu rahima baina ahli, kata para ulama. Kalau kita belajar itu sebenarnya kita belajar untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri sebelum orang lain. Al-ilm rahima baina ahli. Dan ilmu itu setelah kalian makin pelajari harus membuat, menimbulkan, memunculkan, menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama para penuntut ilmu, antara sesama orang-orang yang beriman, antara sesama kaum muslimin. Bukan malah ilmu itu menghadirkan kebencian antara sesama kaum muslimin. Adapun kekeliruan dari kaum muslimin atas apa yang mereka sedang upayakan atau lakukan, wajib bagi kita memperingatkan, tapi tidak terus kemudian menghadirkan kebencian yang amat dalam kepada sesama kaum muslimin, padahal mereka saudara kita sesama kaum muslimin. Ilmu menghadirkan rahmah, kasih. Ilmu menghadirkan rahim, sayang. Ilmu juga yang membuat kita berkasih sayang. Harus bersikaplah bijaksana. Ilmu ini harus dipandang dengan penuh kasih sayang. Jadi nanti kalau melihat ada orang, lah kok masih maksiat, lah kok belum sholat, karena pandangannya pandangan rahmah, dia membenci apa yang dia tinggalkan dari kewajibannya, tapi tidak untuk orangnya. Membenci sifat dan sikapnya, perilakunya kita benci, tapi orang yang kita rangkul untuk kembali kepada Allah. Karena mau bagaimanapun ya hadirin, yang namanya orang itu kalau masih hidup, dia punya potensi untuk jadi baik. Kalau selama dia masih hidup, punya potensi untuk taubat sebelum wafat, maka minta sama Allah 3, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi. Yang kedua, mintalah kepada Allah bertaubat sebelum wafat. 3, mintalah kepada Allah agar kita semuanya istiqamah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Diulangi, yang pertama minta apa? Surga yang paling tinggi. Yang kedua minta taubat sebelum wafat. Yang ketiga minta istiqamah sampai husnul khatimah. Itu hadirin. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, tidaklah Nabi Isa itu terbunuh. Wa ma salabuhu, tidaklah Nabi Isa itu disalib. Walakin syubbiha lahum, melainkan yang mereka salib, yang mereka bunuh itu adalah yang diserupai, syubbiha lahum, yang diserupai dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah ke Rafiqil A'la, ke tempat yang paling tinggi di langit. Siapa yang menjaganya? Allah. Apakah Nabi Isa akan turun ke atas muka bumi lagi?
dengan penuh keimanan kita jawab, ya. Nabi Isa akan kembali ke muka bumi mengikuti syariatnya siapa Nabi Isa nanti? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Memusnahkan babi, memusnahkan Dajjal dari atas muka bumi. Ini tugasnya Nabi Isa. Dan buat kita kaum muslimin, beriman sama hal ini jelas, nggak ada keraguan sedikit pun, jelas kita beriman jemaah. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Maksudnya, kalau kalian jujur, kalian dapatkan manfaat dari kejujuran kalian. Kalau kalian tahu siapa yang berhak disembah, maka kalian akan mendapati manfaat atas kebenaran yang kalian pegang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Lahum jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah berfirman, mereka yang benar, berkata benar, bersikap benar, tidak menjadikan selain Allah adalah ilah atau sesembahan, mereka inilah yang lahum jannat, baginya adalah surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, masuk surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nggak akan ada lagi sedih di surga, nggak akan ada lagi kecewa di surga, nggak akan ada lagi penderitaan di surga, nggak akan ada lagi kemiskinan di surga, nggak akan ada lagi kesengsaraan di surga. Semua isinya nikmat, dapat nikmatnya selamanya. Bahagia isinya dalam surga, bahagianya selamanya. Senang-senang saja kita di dalam surga, senang-senangnya selamanya. Penuh dengan kekayaan kita di dalam surga, kekayaan kita miliki selamanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang termiskin di surga adalah orang yang Allah berikan daripada dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya. Berapa kali? 5. Lalu kata Nabi, dan untuknya 10 kali lipat dari apa yang ia baru saja terima. Berarti berapa kali lipat? 50 kali lipat mendapatkan dunia dan seisinya. Itu bagi siapa? Kata Rasulullah, orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin di surganya Allah punya 50 kali dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Jangan jual jemaah akhirat kita cuma demi dunia yang gak seberapa. Jangan bohong cuma karena supaya dapat keuntungan yang gak seberapa. Berapa sih jemaah? Berapa sih kita untung? Kita jual beli bohong. Pernah tabrakan gak motornya mas? Oh motornya gak pernah tabrakan. Atau kita bohong. Berapa Anda bisa jual selisih? Kalau tabrakan 7 juta, kalau nggak pernah tabrakan 8,5 juta. Demi 1,5 juta selisih itu Anda berbohong. Lalu 1,5 juta mau dipakai nuker surga, 1,5 juta mau dipakai nukerin lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nggak sebanding sama wallah, nggak sebanding. Kita mau nyari apa jemaah? Mau nyari apa kita hidup ini kalau bukan berusaha berproses cari surganya Allah? Jadi yang mana yang harus dipilih? Akhirat atau dunia?
Itu bukan pilihan karena dua-duanya saling nyambung. Enggak. Harus milih akhirat kan? Gimana cara kita beramal dapat akhirat kalau bukan lewat wasilahnya amal-amal dunia? Jadi itu bukan pilihan, melainkan dua-duanya. Akhirat memang tempat kesudahan kita. Cara menanam nanti panenan di akhirat adalah dengan beramal soleh di dunia. Jadi dunia memang tempatnya kita beramal soleh. Ya ngaji, ya taklim, ya berbuat baik, ya berbuat kebaikan, ya memudahkan kita dalam segala hal, mudahin urusannya orang, sedekah, majelis ilmu, majelis taklim, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, mengajar, balighu anni walau ayat, punya ilmu satu walaupun satu ayat, ajarkan sama yang lain. Buka potensi kebaikan, bisa beri apa? Mikrofon, ya udah belikan mikrofon, sebarluaskan supaya nanti banyak orang bisa ceramah, bisa sampaikan ilmu dengan mik tersebut, kita panen pahalanya. Bisa berbuat apa nih? Ayo lakukan. Berbuat baik, lakukan. Berbuat buruk, tinggalkan. Ingat, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallaha al jannah. Nabi bersabda, yang Allah tawarkan pada kalian itu mahal. Yang Allah tawarkan kepada kalian adalah surganya Allah. Untuk dapat dunia capek nggak jemaah? Capek. Mau dapat uang 1 bulan 500.000 aja, capek nggak? Capek. Untuk bisa punya beli tanah di Kedeling, Stribit, Paguan, Wonolelo, Margorejo dan sekitarnya, capek nggak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi pulang capek loh. Ada yang bahkan jam 2 udah berangkat. Untuk dapat dunia capek loh jemaah. Masa untuk dapat surga kita nggak bercapek-capek? Untuk membeli dunia capek jemaah. Untuk membayar dunia capek. Apalagi untuk surganya Allah. Masa kita nggak mau capek-capek? Masa kita nggak mau capek-capek ngaji? Habis subuh jangan tidur. Iya sih capek, tapi kan saya capek habis subuh. Maunya tidur. Ya semuanya pengennya tidur, emang enaknya tidur. Tapi kan kita berusaha untuk nabung amal salih. Kita lagi mau nabung amal salih supaya nanti kita pulang ada catatan. Hari ini kita wafat. Misalnya, contoh. Udah siap ya jemaah? Hari ini kita wafat. Nanti kan dicatat. Pagi ini hambaku ikut kajian subuh sampai syuruk. Masya Allah. Kayak apa tuh jemaah? Pagi ini hambaku ikut kajian subuh syuruk, catatannya. Dan tadi sebelum dia subuh syuruk kajian, dia sudah membaca Sayyidul Istighfar yang kata Nabi riwayat Bukhari, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, wafat di petang hari, baginya penghuni surga. Barang siapa baca di petang hari, wafat sebelum pagi harinya, dia juga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi seneng nggak? Catatannya pas mati kita hari ini, kita mati hari ini misalkan jemaah, pagi tadi kita membaca Sayyidul Istighfar, pagi tadi kita kajian subuh syuruk, pagi tadi kita sholat subuh berjamaah, tadi habis sholat subuh lalu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berzikir kita astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan satu kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Allah hapuskan sebanyak apapun dosamu, walau dosamu sebanyak buih di lautan, dihapus sama Allah.
Apalagi kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhiri ayat. Kata Nabi, fi kulli duburis salat, di setiap selepas salat wajib yang 5, Allah jaminkan dia masuk surga, dan tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau hari ini Anda mati, Anda punya perbekalan untuk menghadap Allah. Zikir, baca ayat kursi lepas sholat, baca sayyidul istighfar, ikut kajiannya kajian subuh syuruk, ditambah lagi Anda QRIS, ditambah lagi kita sedekah subuh, ditambah lagi nyatet jok di upload. Meninggal Anda nanti jam 7 pagi, uploadannya masih jalan 24 jam. Bahagia nggak? Bahagia nggak jadi? Insya Allah bahagia. Bahagia tapi jangan sekarang, Masya Allah. Loh, if you always ready, then you don't have pakai nih. If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kita selalu siap, maka kita nggak perlu siap. Kan siap kan? Pagi udah sholat tahajud, di waktu sahur beristighfar, sholat subuh berjamaah, lanjut zikir. Di dalam zikirnya ada bacaan ayat kursi, yang kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi selepas 5 waktunya, nggak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya kita mati hari ini masuk surga insya Allah jamaah. Ditambah lagi kajian subuh syuruk. Sebelum kajian subuh syuruk tadi baca apa? Zikir pagi. Di antaranya adalah sayyidul istighfar. Kata Nabi, siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu pagi, wafat sebelum petang, dijamin masuk surga. Siapa yang baca di waktu petang, wafat sebelum pagi, dijamin masuk surganya Allah. Coba bayangin aja deh. Ditambah lagi Anda sedekah. Tidaklah sedekah itu kecuali menolak daripada balak-balak yang datang. Balaknya di akhirat apa? Azab. Makanya kita dijauhkan dari azab. Dan sedekah itu menerangi alam kubur. Ya Allah, besok tuh kita sendirian aja nih. Sendirian, gelap-gelap, ditutup sama tanah. Yang menerangi sedekah-sedekah kita. Udah makin dekat waktunya jemaah, ayo siap-siap. Kalau kita selalu siap, kita nggak perlu siap. Makanya persiapannya setiap hari. Udah tenang jemaah, pagi ngamal, jaga hati, ikhlas. Pokoknya ngaji ikhlas. Ciri-ciri ngaji ikhlas itu dia nggak mandang, yang penting ngaji. Dia nggak mandang dia harus bagaimana gitu. Enggak. Yang penting ngaji. Ciri-ciri ikhlas mah dicaci nggak terbang, dipuji tidak tumbang. Udah sebentar lagi, udah mepet nih jemaah. Umur makin hari makin nambah. Makin hari makin muda apa makin tua? Makin tua. Kemarin rambut masih hitam, sekarang udah ada putihnya. Janggut masih hitam, sekarang udah ada putihnya. Mata yang dulu jelas melihat jernih, sekarang udah harus pakai kacamatanya. Kaki yang kemarin kuat, sekarang persendiannya bermasalah, ada persoalan. Ayo, ini udah tanda-tanda semakin hari makin dekat. Kita mau pulang loh jemaah. Kita mau pulang loh hadirin. Mau nunggu apa sih hadirin? Ayo beramal, semangat, masih hidup. Bisanya sedekah ya sedekah, bisanya hadir kajian ya kajian, bisanya catat ya sebarluaskan sosial media, sebarluaskan. Bisanya ngapain ya lakukan. Jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakan harinya tidak beramal salih. Nyesel pasti. Pagi bangun amal salih, siang amal salih, sore amal salih, malam amal salih, amal salih. Kata Nabi SAW, fattaqullaha mastata'tum. Beramal salihlah kalian, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga. Apa yang bisa dilakukan?
Kalau kita nurutin hawa nafsu, ntar nggak banyak beramal kita nih hadirin. Nafsu kita bilang pengennya males. Subuh enaknya tidur. Nafsu kita tuh enak bilangnya begitu. Tapi umur nggak ada yang tahu. Anak kita belum tentu umurnya lebih panjang dari kita. Boleh jadi anak kita mendahului kita. Apakah dikira yang muda nggak akan mati duluan? Enggak. Boleh jadi yang muda pulang duluan. Ayo siap-siap jamaah. Waktunya mepet nih. Waktu kita nih mepet. Siap-siap. Semangat beramal. Jangan ditunda. Kata Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mal. Bersegera kamu itu dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bersegera dalam beramal salih, tidak menunda dalam setiap potensi kebaikan. Pagi dia punya niat baik, pagi itu dieksekusi. Gak nunggu sore. Sore punya niat baik, sore itu juga dia beramal, gak nunggu pagi. Malam-malam jam 2 dia bisa beramal, maka dia bangun, dia beramal salih jam 2. Ada sesuatu untuk dibayar dari hutang yang dia masih memiliki hutang tersebut menjadi tanggungan, lunasi hutangnya jemaah. Orang yang paling bahagia, orang yang tidak pernah menunda-nunda dalam beramal. Itu orang yang paling bahagia. Mau bahagia, segera beramal. Jangan ditunda. Karena kalau kita berbuat benar, nanti kebenaran itu manfaatnya buat kita sendiri jemaah. Kita buat baik, kita buat benar, kebenaran kebaikan itu buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Lagi orang-orang yang jujur, lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau kita jujur, ada surga menunggu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada. Hidup kekal selama-lamanya. Dapat nikmat di dunia selamanya atau sementara? Sementara. Punya jabatan tinggi di dunia selamanya atau sementara? Kuat fisik kita di dunia selamanya atau sementara? Banyak uang kita di rekening selamanya atau sementara? Bagus handphone yang kita beli baru saja selamanya bagus itu atau sementara? Beli handphone yang paling canggih hari ini, 10 tahun lagi dia jadi handphone yang paling jadul, betul. Beli motor paling bagus hari ini, keluaran 2024, 2023 akhir, 2024 awal, 10 tahun lagi motor itu jadi motor yang paling jadul. Itulah dunia. Senangnya sementara, bahagianya sementara, punya kuasanya sementara, sehatnya sementara, hartanya sementara. Kalau di akhirat lain cerita hadirin. Di akhirat khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Masuk surga kamu selamanya, kaya kamu selamanya, senang kamu selamanya, bahagia kamu selamanya, hidup selama-lamanya, gak ada lagi kematian. Ayo sebentar lagi jemaah, akan tiba masa diumumkan nama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia.
Fulanah binti Fulan, nanti kita kumpul lagi sama pasangan kita, ketemu lagi, anak kita yang wafat duluan ketemu lagi, orang tua kita yang telah wafat ketemu lagi, kakek nenek dan leluhur-leluhur kita ketemu. Kalau di surga ketemu nanti, sama-sama ahli surga ketemu. Makanya minta sama Allah jemaah itu selamanya di sana hadirin. Kata para ulama, demi Allah, kalau mereka mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kami bahagia mencari surga walaupun fisik kami lelah. Kami bahagia beramal salih walaupun kami tak punya harta dan dunia dalam genggaman kami. Kami bahagia ngaji setiap subuh walaupun mereka menganggap tidur lebih mengasihkan bagi sebagian orang. Demi Allah, kalau mereka tahu apa yang ada dalam hati kami, niscaya mereka membelah dada kami untuk direngkuhnya hati-hati kami, diambilnya, dimasukkan ke dalam hati mereka. Tapi ternyata hidayah itu mahal jemaah. Hidayah itu milik Allah. Hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki adalah mereka yang menjemput. Semua Allah bagi hidayah. Iya, seperti matahari yang Allah terbitkan setiap hari. Seperti itu Allah berikan sinyal hidayah. Setiap orang dikasih. Tapi nggak setiap orang memanfaatkan lalu menjemput. Banyak menerima matahari, tapi nggak setiap orang bekerja dengan matahari. Dipakai matahari untuk jemur pakaian agar kering, dipakai matahari untuk berolahraga agar sehat. Nggak semuanya. Hidayah sama, semua dikasih sinyal hidayah, tapi nggak semua meraihnya. Ada kesempatan dipakai untuk yang sia-sia. Ingat jemaah, masa muda kita kemarin udah habis untuk banyak berbuat dosa jemaah. Masa muda kita kemarin udah habis untuk foya-foya, untuk leha-leha, untuk terlena, untuk terbuai dengan dunia, untuk lalai dari perintah-perintah Allah. Berapa banyak kita gak sholat waktu masih muda? Berapa banyak kita gak puasa ketika waktu masih muda? Berapa banyak maksiat yang dilakukan ketika masa muda? Berapa banyak masa muda dihabiskan untuk hal yang sia-sia? Berapa banyak sampai akhirnya masa tua pun kita nggak bisa baca Quran, terus kita mau pulang kepada Allah dengan apa jamaah? Masa muda udah habis semuanya. Bisa bahasa Inggris, jago bahasa Mandarin, jago bahasa Jepang, jago bahasa Arab. Silahkan. Jago Quran juga kalau bisa. Udah lama kita jauh, ayo kita kembali. Nanti kalau kita udah mati nggak bisa balik lagi loh jamaah. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Laula akhartani, ya Allah, tunda sebentar aja. Saya mau beramal salih ya Allah, fa asaddaq. Saya mau sedekah, saya mau membenarkan risalah-risalahnya Rasulullah, saya mau beriman, tunda sebentar aja Allah, boleh nggak? Kalau kematian sudah datang nggak bisa ditunda. Kalau kematian sudah datang nggak bisa ditunda. Lihat kemarin waktu orang tua kita sakaratul maut, kita menalkinnya kayak apa beratnya jemaah. Itu besok posisi kita seperti itulah hadirin. Lihat kemarin saat anak kita sakaratul maut. Mas Herman. Lihat saat kemarin kita sakaratul maut hadirin. Lihat saat kemarin orang tua, pasangan kita, anak kita sakaratul maut, berat loh jemaah. Besok kita begitu tuh. Wafat. Kalau kita jujur, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang penting jadi orang tuh jujur aja jemaah.
jujur. Disuruh sama Allah ya manut. Kita kan udah kebanyakan memperturutkan keinginan kita kan daripada keinginannya Allah. Kita punya keinginan, punya. Allah punya keinginan nggak? Punya. Lebih banyak kita memperturutkan keinginannya siapa? Keinginan kita atau keinginannya Allah? Kita, diri sendiri. Yang penting mau saya begini ya Allah, terserah deh. Yang penting mau saya begini ya Allah, terserah deh. Lebih banyak kita memperturutkan keinginan diri kita sendiri daripada kemauannya Allah. Makanya ayo ikuti maunya Allah. Allah maunya gimana? Ikuti jemaah. Sebentar aja jemaah. Taat itu cuma sebentar aja, cuma sampai mati. Sholat juga sebentar cuma sampai mati. Taat juga cuma sebentar cuma sampai mati. Gak lama loh hadirin, bentar aja kok. Bentar jemaah. Terakhir. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan milik Allah lah kerajaan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Dia yang maha mengetahui dan Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau kun fayakun. Semoga nama-nama kita dicatat sebagai nama-nama ahli surga. Kalaulah ada nama kita dicatat sebagai ahli neraka, Allah hapus segera. Dan Allah ganti dengan pantasnya kita menjadi nama-nama yang menduduki surganya Allah, surga firdausnya Allah. Insya Allah. Semoga Allah jadikan kita amal solehnya ikhlas, sedekah-sedekahnya diterima, sholat-sholat kitanya jadi sholat-sholat yang khusyuk, baktinya kita pada orang tua dicatat oleh Allah, bangunnya tiap subuh, kajian subuh syuruk dicatat oleh Allah. Insya Allah jemaah, insya Allah jemaah, insya Allah kita jadi hamba Allah yang dekat dengan kebaikan. Istiqomah ya jemaah. Nanti ada waktunya. Mungkin saya nggak mau bersamai lagi, karena saya harus berpulang ke pangkuan Allah dan pasti terjadi, pasti saya akan pulang. Akan tiba masanya kita nggak lagi bisa ngaji kayak gini. Tapi jamaah tetap bisa ngaji walaupun sama yang lain. Akan datang masanya tuh. Cepat atau lambat, dalam waktu dekat atau mungkin masih juga tetap akan jangka waktunya dekat. Pasti datang. Bersiap ayo sekarang juga nih. Jangan ditunda, jangan bilang besok. Jangan bilang nanti. Istiqomah aja, lempeng aja. Istiqomah tuh butuh circle loh jemaah, butuh temen. Jemaah kalau bisa tiap hari ngaji, tiap hari. Ngaji seminggu sekali, bagus. Tapi tahu nggak gimana caranya kita bisa jadi hamba yang paling dicintai sama Allah? Ternyata bukan yang cuma setahun sekali, bukan yang cuma sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi kata Nabi, ahabbul a'mal. Kalau kamu mau punya suatu amalan, yang amalan ini amalan yang paling Allah cintai, adwamuha, rutinlah, konsistenlah. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun ngajinya cuma sebentar, walaupun kajiannya cuma 10 menit, 7 menit, 5 menit, 3 menit, yang penting ngaji. Walaupun bukan saya yang membersamai, walaupun nanti ngaji sama Ustaz Ilham, istiqomah itu di situ jemaah. Nanti istiqomah itu diuji saat mungkin
kita sudah berhadapan dengan situasi yang berbeda. Istiqomah kita diuji. Masih istiqomah sergap ngaji nggak? Bentar aja, nggak lama. Sebentar lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, pantaskan kami masuk surga ya Allah. Pantaskan kami masuk surga ya Allah. Pantaskan kami masuk surga ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari neraka sejauh timur dan barat ya Allah. Anugerahi kami sakinah mawaddah rahmah keluarga kami. Salih-salihah putra-putri kami. Ikhlas kami semua dalam setiap amal salih yang kami lakukan. Jadikan hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebermanfaatan. Jadikan kami manusia yang paling luas manfaatnya untuk sesama ya Allah. Anugerahi hati, jiwa, iman dan amal kami selaras dengan apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami niatkan. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk selalu istiqomah. Wafatkan kami semua kelak di tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat yang berkenan mendapatkan info tentang kajian, info tentang segala program, info tentang peluang-peluang jariah, wakaf-wakaf, info tentang program-program, juga info tentang poster pendek dakwah ataupun video pendek dakwah dari kami, sahabat bisa buka uwir.co.id. Di uwir.co.id semuanya ada jemaah. Silakan dibuka di sana atau di save nomor WA-nya 0812 1360 70 20. 0812 1360 70 20. Akhirnya kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai Al-Maidah, besok kita lanjut Al-An'am. Surah yang ke-6, surah Al-An'am. Semoga barokah, ikhlas karena Allah, jaga hati, jaga niat, istiqomah, mudah-mudahan husnul khatimah. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.